الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعزيز سلطانك. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertemuan pertama pengurus nasional Yayasan Petranas Peduli Transformasi Nasional yang merupakan yayasan perubahan justru dilakukan pada hari Jumat. Mudah-mudahan ini menandai awal keberkahan. Amin. Dan tentu saja ini adalah, meskipun yang pertama sesungguhnya adalah pertemuan puncak, karena kita sudah sering bertemu, baik bertemu gagasan, bertemu secara online, ya, dan tentu bertemu banyak dalam berbagai transaksi atau festival gagasan kita di banyak ruang. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak bahwa kita jangan kalah oleh sebuah yayasan di dunia. Saya tidak sebut namanya, khawatir promosi. Tetapi yayasan ini didirikan oleh sebuah raksasa ekonomi di dunia yang di depannya itu tertulis, ini tulisan yang penting sebenarnya, Tuhan memberi banyak kepada yang memberi banyak. Ini kan sesungguhnya terjemah bebas dari ayat lain syakartum ini harus menjadi sebuah spirit kita bahwa kita harus jauh lebih memberi banyak, karena Allahnya maha besar, Allahnya yang luar biasa. Jadi jangan kalah dan jangan salah. Orang yang tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu mampu mengatakan mau memberi banyak, karena dia yakin Tuhannya mampu memberi banyak. Maka kita harus tanpa batas keyakinan kita harus memberi banyak. Tentu pertanyaannya adalah apa memberi banyak itu dan bagaimana? Saya ingin menyerukan bahwa memberi banyak hari ini adalah membawa Indonesia menuju sebuah era perubahan. Makna perubahan itu multidimensi. Jadi kalau dari banyak dimensi itu kita mampu mentransformasi menjadi lebih baik, maka bukan lagi Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, tetapi dunia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kenapa? Karena Indonesia ditakdirkan itu menjadi negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Sahabat-sahabat perubahan, kita harus merinding dengan situasi sekarang. Bukan sesuatu yang biasa kita hidup di sebuah negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Ini tidak dimiliki oleh yang lain. Pertama, kita tentu yakin bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Tidak ada apapun keyakinan yang mampu mematahkan itu. Dan itulah kenapa kita memilih beragama dan beragama Islam. Yang kedua, takdirnya memang kita berada dalam posisi yang bisa memberi banyak karena jumlahnya yang banyak. Nah, Yayasan Perubahan Petranas itu harus mampu menghidupkan, harus mampu membangkitkan yang banyak itu agar mampu memberi banyak. Jadi saya berharap kepada para pengurus, memang ini mungkin sesuatu yang berat dan mungkin belum terpikir karena kita baru memulai. Tetapi apa yang tidak bisa Allah hadirkan kalau benar-benar kita mau menghadirkan Allahnya? Maka jangan menjadi yayasan yang biasa-biasa saja.
Karena sudah banyak ratusan ribu mungkin yayasan. Jadi kalau kita mau masuk mengembangkan yayasan Petranas, yayasan hanya untuk itu, lebih baik jangan. Kita besarkan yang ada. Tetapi kalau kita mau membangun sebuah gagasan besar dengan sebuah visi besar dan dampak yang besar, ayo gabunglah ke Petranas. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini juga bisa didengarkan oleh mereka yang mungkin belum ada di Petranas atau belum mendengarkan. Jadi kami menyerukan, mengajak bangkit bahwa ini peluang. Oleh karena itu kita harus sama-sama sadar ya, visi apa yang mau kita lihat ke depan. Dan ini bukan mimpi di siang hari, bukan. Kalau ini dilakukan misalnya di sebuah negeri yang kecil ya, dengan yang terbatas, segala terbatas, mungkin ini mimpi. Tapi ini kan dilakukan di sebuah negeri di mana kita negeri yang besar, jumlah mayoritas muslimnya besar. Hanya tinggal perlu membuat sebuah kemampuan untuk melihat di belakang tembok itu. Kan visi itu kan sesuatu yang di belakang tembok yang kita harus temukan itu. Dan situasi hari ini sebenarnya kita bukan hanya menemukan Indonesia yang ingin kita rubah ya, tapi peluang untuk kita bisa merubah dunia ke depan. Oleh karena itu ya, kita pastikan kita bisa memberi banyak. Yayasan ini tentu yayasan yang terbuka. Kita sepakat untuk tanpa membedakan latar belakang sara ya. Kita harus sepakat itu ya. Jadi para pengurus semuanya, ini tanggal 23 Agustus 2024. Mungkin ya pembicaraan ini akan diperlukan ya, pada 100 tahun yang akan datang. Mungkin. Maka kita harus komit ya, bahwa jangan selfish, jangan egois. Jangan bawa Islam yang rahmatan lil alamin kalau kita hanya bicara untuk umat Islam. Tapi kita harus bicara untuk semua. Jangan kebalik, malah kita yang justru diperhatikan oleh yang justru harus kita perhatikan itu. Jadi ini harus jadi platform kita. Saya yakin satu hal, tidak perlu takut berhadapan dengan siapapun yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan. Kalau kita mampu membangun sebuah gagasan, melit gagasan, punya karakter yang kuat, maka insya Allah ikhtiar, komitmen, kemampuan kita mengeksekusi itu tidak akan pernah mengingkari hasil. Misalnya kebesaran yang pernah dicapai oleh sahabat sepeninggal Rasulullah itu tentu hadir karena visi yang besar ya, karakter yang kuat gitu. Ya kita banyak belajar misalnya dari Al-Fatih, dari Salahuddin Al-Ayyubi ya. Yang ditaklukkan itu adalah sebuah imperium Romawi. Yang ditaklukkan kalau oleh Al-Fatih itu adalah pusat ekonomi Eropa di timur. Dulu namanya Konstantinopel, yang kemudian jadi Istanbul. Yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu pusat kekuasaan Eropa di barat ya, yang kemudian hadir dalam bentuk kota-kota yang kita dengar dengan Granada, Cordoba. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita bukan memulai dan bukan tanpa contoh. Kita punya contoh itu. Dan mungkin ini dikesan bahwa ini sesuatu yang mimpinya terlalu besar. Mimpi memang harus besar. Kalau nggak besar jangan mimpi. Ini yang harusnya ya, mampu dan mau kita lakukan karena kita punya kecukupan itu. Maka melewati visi yang bisa kita bangun, kita akan bisa memberi banyak atas banyak hal. Bukan hanya urusan politik misalnya, bahkan mungkin ekonomi yang menantang kita ya, dengan situasi bulan-bulan terakhir di mana deflasi 3 bulan berturut-turut
0,3, 0,8, 0,18. Di sini ada Pak Wibowo, ahli pajak dari Intar dan Bumaya. Banyak hal yang mestinya kita bisa dapatkan ya Pak Wibowo ya. Jadi kalau kita Pak Widodo, ya, tapi nggak ada Jokonya. Iya. Iya, iya. Tapi beda Pak. Beda, ya. Beda. Kalau itu Pak Lurah, ini Pak RT. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kita itu jauh melebihi apa yang kita perlukan tentang spirit yang kita punya. Saya ambil contoh. Kalau saya Muslim dan kalau yang mendengarkan ini adalah Muslim, kita itu selalu bisa diberi sajian namanya malam Lailatul Qadar, betul ya? Malam Lailatul Qadar itu tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbuat sesuatu dengan ganjaran pahala 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Digenapkanlah 1 abad. Bayangkan, satu tindakan kecil di 1 hari itu berdampak 1000 bulan atau 1 abad. Nah inilah yang bisa sebenarnya kita lakukan dengan memberi banyak tadi. Maka Yayasan Petranas itu harus mampu menjadikan hari-harinya adalah hari-hari 1000 bulan. Maka kalau 1 hari Yayasan Petranas memulai dari tanggal ditetapkan nih oleh Pak Notaris Abdul Rahman tanggal 8 Agustus. Sekarang sudah tanggal 23 Agustus. Berarti kalau hari-hari saja kita lewati itu seperti 1000 bulan, maka insya Allah kita akan mampu memberi banyak. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana memberi banyak? Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita hitung pakai matematika, itu terlalu terbatas. Dunia kita sudah sangat digital. Maka hitunglah pakai hitungan Allah yang juga digital. Maka penting juga untuk mampu melihat hitungan-hitungan yang tidak terlihat itu. Kita tentu bukan mau semata-mata mengejar pahala, bukan. Karena yang mau kita bangun adalah apa yang kata Rasulullah itu ditegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, yes. Manfaat. Nah kalau kemudian kita mampu memilih manfaat, maka mudah-mudahan ini dampaknya bisa beribu-ribu bahkan berjuta-juta bulan. Nah, oleh karena itu ya, ini pesan pentingnya. Jangan dikira setiap pengurus itu bukan penguasa. Jangan. Pada saat siapapun sudah diberi amanah, maka sebenarnya dia sedang menjadi penguasa. Bedanya adalah kalau presiden itu dengan banyak fasilitas, tapi Bapak Ibu mungkin itu tidak dengan fasilitas, tetapi amanahnya sama. Maka gunakan amanah itu untuk mampu memilih dengan benar, memilih dengan cerdas tindakan-tindakan. Nah disitulah kita harus mampu melihat, kita harus mampu melihat pilihan-pilihan yang terbaik untuk kita bisa membuat yang bagaimana itu terjawab. Kita akan pecahkan bersama-sama yang bagaimana itu seperti apa. Misal, kita pernah dengar dengan kisah Ali dan sepotong roti. Itu kan kemanfaatan yang begitu memberi banyak sehingga di kalangan manusia dikenal sebuah legenda tentang Ali dan sepotong roti.
mungkin rotinya kecil, mungkin alinya juga bukan siapa-siapa pada saat itu, tetapi kisah itu bisa menginspirasi kebaikan yang lain, maka dia kan akan mendapat pahala yang besar. Yang kedua, kalau kita sedang saat ini terbatas sekalipun dan kita mampu memberi separuh dari apa yang kita miliki, maka itu nilainya akan luar biasa. Jadi kalau hari ini kita punya mimpi besar, tapi juga kita dalam sebuah keterbatasan yang besar dan mampu memberi dengan visi yang besar, dengan pengorbanan yang besar, maka menurut saya itu yakin sesuatu yang memberi banyak hal. Yayasan Petranas ini adalah yayasan milik rakyat. Maka ayo jadikan ini sebagai peluang bersama untuk kita total action. Ini kita total football. Kita kolaborasi, kita kontribusikan sebanyak-banyak. Saya tentu bergembira karena belum diaktekan saja. Yang wakaf luar biasa dari berbagai pulau ya. Seingat saya ada dari Sumatera ya. Iya, ada Jawa ya, bahkan di Jawa Barat, di NTB dan lain sebagainya. Ini tentu bisa dilihat sebagai tanda bahwa rakyat mulai percaya. Maka jaga kepercayaan. Pastikan dia bisa menjadi modal besar kita untuk kita membangun visi-visi besar. Dan saya ingin berpesan 3 hal. 1, tolong ikhlaskan. Betul-betul saya meminta tolong ikhlaskan. Karena kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, saya yakin tidak pernah besar. Karena yang kita andalkan adalah kontribusi kita. Dan kalau kita sudah mengandalkan kontribusi kita, kita merasa kita perlu jasa dari apa yang kita kontribusikan. Kalau sudah begitu, yang ada adalah kehancuran. Tapi kalau kita ikhlaskan, maka ini akan jadi snowball, bola besar yang akan bergelinding. Jangan ragu dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu. Saya tegaskan, jangan pernah ragu. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bapak Ibu memberi banyak, Allah akan beri banyak. Biarkan cara Allah saja membalasnya. Jangan ukurannya di Pak Joy. Jangan, Pak Joy itu manusia. Kemampuan matanya, pendengarannya, pikirannya terbatas. Pak Luki, ada Pak Asep, ada Pak Gupron, bahkan ada Pak Asep Mizan, atau bahkan di ketua pembina. Jangan. Allah itu Al-Hasib, Maha menghitung. Jangan ragu dengan hitungan. Dan rezeki itu tidak harus selalu materi. Jadi kepada semua ya, jangan pesimis kalau kita sekarang sedang dalam keadaan terbatas secara ekonomi. Karena sesungguhnya kekuatan kita adalah kemampuan kita untuk melihat masa depan. Apakah ini bisa membuat kita makan? Bisa. Karena makan itu tidak harus dibeli dengan uang, tetapi dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan itu sudah banyak buktikan saja oleh kita semua. Kita pernah mengalami itu. Jadi jangan khawatir. Nah, yang kedua pesan saya adalah tolong menjadi bagian dari tim. Jangan andalkan Pak John. Kemauan kita menjadi bagian dari tim itu akan membuat kita mengambil peran penting. Kenapa? Karena tanpa satu di antara kita, bangunan ini tidak akan kuat. Jadilah bagian dari tim dan
dan yakinlah, jangan merasa tidak dianggap penting, jangan. Maka transaksinya dengan Allah ya. Kalau kita komunikasinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan selalu penting. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya gampang saja. Setiap kita sholat, kita berdoa, memang ada mediatornya. Kita punya ruangan khusus yang dibuka kepada semua, betul? Itu kan VVIP kan? Itu artinya kita penting. Nggak ada halangan kan kita untuk kemudian komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan. Itu artinya kita penting. Yang nggak penting itu karena dia nggak pernah merasa berdoa, atau pada saat dia beribadah, dia sholat, missing link gitu. Ibaratnya kuota datanya habis atau handphonenya mati, maka handphonenya hidupkan, data spiritualnya dihidupkan. Maka insya Allah kalau itu kita connect, maka kita akan menjadi orang yang penting bagi siapa. Itu ya. Jadi tolong bagian semua menjadi bagian penting. Dan tolong sampaikan ya, karena bagian dari tim saya misalnya, ya Bapak Ibu sampaikan juga kepada semua. Ini harus menjadi persepsi bersama. Jangan berhenti di pengurus, harus sampai ke semua anggota. Dan terakhir, jadilah pemimpin. Bapak Ibu ya, teman-teman mungkin yang masih muda, Pak Joy masih milenial apa kolonial? Kaum milenialnya harus banyak dong ya. Kita jangan pernah merasakan hidup selamanya ya. Hadirkan teman-teman milenial, generasi muda, apalagi jumlahnya sangat besar. Nah, kita harus belajar terus menjadi pemimpin. Karena kepemimpinan itu perlu disiapkan, perlu diestafetkan dengan baik. Dengan begitu kita juga tidak merasa bahwa kita harus selalu jadi pemimpin. Akhirnya dibuat-buatlah bagaimana caranya kita terus jadi pemimpin. Kita jangan tiru orang-orang yang secara formal mungkin pemimpin ya, tetapi justru tidak mau melakukan proses regenerasi dengan ikhlas. Itulah memangnya godaan kekuasaan itu. Kalau dia tidak ikhlas, kalau dia lupa darata, maka yang terjadi adalah mempertahankan dengan cara yang salah. Mudah-mudahan dengan begitu kita terus menjadi bagian dari pemimpin dan bangun kepimpinan itu ya, maka insya Allah kita akan song-song era perubahan di Indonesia mungkin berlanjut ke era perubahan di dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak.